Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syedazika Fernalita dari Angkatan 12 Kelompok 1 dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap. Di sini saya akan membuat podcast bersama penyanyi saya yang cantik dan hebat adalah Mbak Rani. Beliau adalah seorang perawat di KPP Cilacap. Jadi Mbak Rani memperkenalkan diri. Izin, nama saya Rani Novitasari. Di sini jabatan saya sebagai perawat terampil Lighting 2022. Baik, di sini kita dan saya akan mendengar nih cerita tentang Mbak Rani mengenai penyelamatan dan pengalaman-pengalaman Mbak Rani yang sudah bekerja di Basarnas terlebih dahulu daripada saya, dan bagaimana sih menerapkan nilai-nilai berakhlak di Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap ini. Baik, sebelumnya apa sih alasan Mbak Rani memilih Basarnas? Kan Mbak Rani dari seorang perawat ini. Biasanya kita tahu seorang perawat itu biasanya kerjanya di rumah sakit atau di puskesmas, tapi kenapa nih Mbak Rani milih kerja di Basarnas? Oke, awalnya itu memang tidak terpikirkan gitu di Basarnas karena biasanya kan kepikirannya di rumah sakit, di puskesmas gitu. Cuman karena ada kakak di sini, jadi dia mengarahkan untuk saya mencoba untuk mendaftar karena di Cilacap ini buka formasi perawat, jadi dia menyuruh saya untuk ambil kesempatan itu, jadi saya daftar di sini. Waktu awal-awal Mbak Rani masuk, kaget gak sih sama sistemnya Basarnas dengan kerjanya seperti ini yang jauh berbeda mungkin dari kuliah kan praktek-praktek gitu ya Mbak? Kaget sih, karena awal kan biasanya kita di ruangan, awal datang ke sini kita diorientasi di luar ruangan, ya sedikit kaget. Tapi masih bisa menyesuaikan ya Mbak? Bisa bertahan sampai sekarang sih. Untuk pengalaman apa nih yang paling berkesan selama Mbak Rani bekerja di sini? Apakah waktu OPSAR atau waktu ada jaga khusus? Yang berkesan sih kalau dari saya di sini saya masuk di salah satu grup atau di Inasar, di Basarnas. Jadi salah satu bukan pencapaian ya, salah satu yang bisa membuat saya untuk menjadi lebih belajar lagi, karena masuk di sana juga nggak gampang, nggak semua orang bisa masuk ke sana, dan untungnya saya bisa mendapatkan kesempatan itu untuk bergabung di Inasar. Nah Mbak, di Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap ini kan kita nggak cuma satu tugas saja ya, cara Mbak Rani pasti diperbantukan di bidang lain. Gimana sih cara Mbak Rani untuk mengatur jadwal tersebut? Apakah kayak kesusahan untuk mengatur jadwal tersebut? Apa Mbak Rani ada tips sendiri nih buat mengatur jadwal tersebut? Karena di sini saya perawat dan diperbantukan di bidang arsip, juga membantu Bapak juga sebagai reminder untuk jadwal-jadwalnya sebagai sekretaris pribadi. Karena pekerjaan yang sekretaris pribadi dan arsip itu kayak sesuatu yang berhubungan, jadi itu lebih memudahkan untuk kita tahu undangannya, kita tahu jadwalnya. Kalau dari perawat ke arsipnya, karena lebih banyak, kalau di sini pekerjaan lebih banyak di arsip, karena arsip itu kan setiap hari itu kan pasti ada suratnya. Cuman kalau di sela waktu itu kita tetap kerjain kayak pengecekan personil, pengecekan alat-alat kesehatan yang ada di gudang dan di medis. Jadi ya tetap menjadwalkan itulah per bulan. Berarti tetap ya meskipun di medis, di Basarnas tetap perawatan-perawatan di lingkungan medis itu tetap terawat ya? Ya betul. Kemudian tugas SAR ini kan biasanya bersinggungan sama instansi lain. Sebagai pihak medis, gimana sih cara berkomunikasi yang baik dan menjalin hubungan yang baik dengan misalnya potensi atau TNI atau Polri? Yang pasti kita harus saling menghargai sih sama orang, karena bagaimana juga kita membutuhkan mereka membutuhkan kita, jadi kita sama-sama saling membutuhkan. Jadi ya saling menghormati aja. Untuk menjalin komunikasi yang baik itu kita harus saling menghormati sesama instansi lain, meskipun pangkatnya sama atau lebih rendah atau lebih tinggi, intinya kita saling menghormati.
sebagai pegawai kantor sar Cilacap enggak, pasti kan ada jauh dari orang tua gitu. Apa sih yang membuat Mbak Rani itu tetap bertahan di sini? Apa ya, karena rezekinya di sini, jadi ya jalannya aja lah. Walaupun ya paling enggak masih bisa ketemu orang tua 2 kali seminggu lah, masih aman. Kemudian untuk tadi kan Mbak Rani sudah menceritakan pengalaman-pengalamannya. Ada nggak sih Mbak pesan-pesan Mbak Rani untuk generasi ASN, terutama bagi kita yang baru masuk ini Mbak, itu menerapkan nilai-nilai berakhlak? Yang pasti kalian harus tetap menerapkannya di kehidupan pribadi atau di kehidupan kalian di kantor ini. Enggak cuma pas laksa aja, tetap harus dilanjut supaya berakhlaknya itu tetap dari hati dan sampai seterusnya. Cukup sekian podcast kami dengan acara kami. Tentunya kita sebagai PNS baru, kita harus yang pertama itu tadi ada saling menghormati, itu baik dengan rekan sendiri, dengan senior atau dengan nanti adik kita. Kemudian yang kedua itu tetap menerapkan nilai berakhlak dan tidak hanya di laksar aja, tidak hanya secara teori, namun tetap harus dilakukan di kegiatan sehari-hari. Baik, itu saja Mbak Rani. Terima kasih atas informasi yang tadi. PR Family, Pinang Jaga Samudra. Saya Jessica mengucapkan terima kasih. Mohon maaf Mbak Rani apabila ada salah kata yang berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.